Bagi yang belum tahu, dalam sejarah Roma banyak jenderal hebat dan pemimpin kuat yang muncul. Termasuk diantaranya Julius Caesar, Pompei Agung, dan Mark Antony. Dan mereka hanyalah beberapa nama yang meninggalkan jejak besar dalam sejarah. Namun di balik semua itu, hanya ada satu orang yang benar-benar berhasil mengakhiri dekade perang saudara dan mengubah Republik Romawi yang lama menjadi sebuah kekaisaran. Dan yang lebih mengejutkan lagi, orang ini tidak lahir sebagai raja atau kaisar. Sebaliknya, dia hanya memulai sebagai seorang anak sederhana bernama Octavianus. Namun seiring berjalannya waktu, dia mengalahkan semua saingannya, menaklukkan musuh-musuh terkuat Roma, dan menjadi kaisar pertama dalam sejarah kekaisaran Romawi. Jadi dalam video ini kita akan membahas kehidupan kaisar pertama Roma, apa saja yang telah dia lalui, bagaimana dia menjadi pemimpin, dan bagaimana dia menaklukkan musuh-musuh kuat Roma. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, saya ingin meminta satu like dari kamu, dan jangan lupa subscribe juga channel kita. Itu sudah sangat membantu kami para pembuat konten. Jadi, mari kita mulai. Pertama-tama, sebelum ada para kaisar di Roma, dulu ada seorang anak yang lahir dan tidak banyak orang tahu bahwa suatu hari nanti dia akan mengubah jalannya sejarah. Anak itu tidak lain adalah Octavianus. Dia lahir pada 23 September 2363 sebelum Masehi di kota Roma. Pada masa itu kekaisaran Romawi belum ada. Yang ada saat itu hanyalah Republik Romawi, sebuah sistem di mana ada senat dan pejabat terpilih yang mengelola negara. Octavian tidak langsung dikenal sebagai Augustus. Nama aslinya adalah Gaius Octavius. Baru setelah beberapa waktu dia mendapatkan nama Augustus. Itu adalah gelar yang diberikan kepadanya setelah dia menjadi salah satu orang paling berkuasa di Roma. Meskipun keluarganya bukan berasal dari aristokrat tertua di Roma, mereka tetap dikenal dalam bidang politik dan dinas militer. Selama beberapa generasi, keluarga mereka telah melayani republik, sehingga perlahan-lahan mereka naik status di masyarakat. Ayahnya yang juga bernama Gaius Octavius adalah seorang pejabat yang dihormati. Sementara itu, ibunya yang bernama Atia juga berasal dari keluarga penting di Roma. Namun dari pihak ibunya ada hubungan penting dengan seseorang yang kelak menjadi salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah, Julius Caesar. Octavian dan Julius Caesar masih berkerabat. Artinya dia masih keluarga dengan salah satu politikus dan jenderal paling berkuasa di Roma. Sekarang saat Octavian masih muda, kota Roma berkembang dengan sangat pesat. Jumlah penduduk juga semakin bertambah, kepadatan semakin parah, dan banyak keluarga kaya lebih memilih tinggal di tanah milik mereka di luar kota. Dan keluarga Octavian termasuk di antara mereka. Karena itu, dia tumbuh besar di Belletri, sebuah kota kecil di selatan Roma. Namun, masa kecilnya tidaklah mudah. Saat usianya baru sekitar 4 tahun, ayahnya meninggal dunia. Ini menjadi pukulan besar bagi keluarganya. Beberapa waktu kemudian, ibunya menikah lagi. Namun Octavian tidak pernah dekat dengan ayah tirinya. Karena itu, ia lebih sering diasuh oleh neneknya Julia. Disinilah ia semakin mengenal pengaruh dari kerabat terkenalnya, Julius Caesar. Dikatakan bahwa Octavian sangat dekat dengan neneknya. Jadi ketika neneknya meninggal pada tahun 50 atau 51 sebelum Masehi, ia sendiri yang memberikan pidato di pemakaman, meskipun usianya baru 12 tahun. Bagi banyak orang Romawi, tidak biasa bagi seorang anak seusianya untuk berbicara di depan begitu banyak orang. Namun, hal ini menunjukkan bahwa sejak kecil, ia sudah memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk memimpin. Seiring bertambahnya usia Octavianus, situasi di Roma semakin kacau. Dari luar, Republik tampak sangat kuat karena telah menaklukkan sebagian besar wilayah Mediterania. Republik juga berhasil mengalahkan saingan lamanya, Kartago. Republik ini telah menaklukkan banyak wilayah di Spanyol, Yunani, dan wilayah lainnya. Oleh karena itu, kekuasaan Roma terus berkembang. Namun di balik semua keberhasilan ini ada masalah besar. Seiring dengan bertambah besarnya kekaisaran, para jenderal yang memimpin pasukan juga semakin kuat. Lama-kelamaan, para prajurit dan para pemimpin mereka menjadi lebih berkuasa daripada pemerintah itu sendiri. Karena hal ini, mulai muncul kekuatan-kekuatan besar, terjadi perebutan kekuasaan. Pecah perang saudara yang berdarah antara dua jenderal kuat, yaitu Gaius Marius dan Lucius Cornelius Sulla. Yang menang dalam perang itu adalah Sulla dan dia menjadi diktator Roma. Namun pada akhirnya dia juga turun dari jabatannya. Jadi banyak orang Romawi yang bertanya, berapa lama lagi sebelum ada jenderal baru
yang mencoba menguasai seluruh republik. Mereka tidak tahu bahwa jawaban atas pertanyaan itu akan segera datang. Dan jawabannya ada pada 3 pria yang perlahan-lahan mulai naik ke permukaan. 3 sosok paling berkuasa di seluruh Roma. Mereka adalah Pompei Agung, Marcus Licinius Crassus, dan Julius Caesar. Dalam beberapa tahun berikutnya, persaingan mereka untuk kekuasaan akan mengubah nasib Roma. Dan di tengah semua kekacauan ini, diam-diam tumbuh seorang anak laki-laki bernama Octavian. Seorang anak yang belum dikenal oleh banyak orang. Namun suatu hari nanti, dialah yang akan menjadi kaisar pertama Roma. Meskipun begitu, saat Octavian semakin mendekati usia dewasa, politik Roma justru semakin kacau. Salah satu orang terkaya di Republik saat itu adalah Crassus. Dia berharap bisa meraih kehormatan yang lebih besar melalui perang baru melawan bangsa Parthia, sebuah kerajaan kuat di timur. Namun rencananya tidak berjalan dengan baik. Pada tahun 53 sebelum Masehi, pasukan Roma mengalami salah satu kekalahan terberatnya dalam pertempuran di Carrhae. Crassus terbunuh dan hampir seluruh kampanyenya hancur. Dengan kepergiannya, hanya tersisa 2 orang yang bersaing untuk mendapatkan pengaruh di Roma. Dan mereka adalah Julius Caesar dan Pompeius. Sementara Pompeius tetap berada di Roma, Julius Caesar sibuk menaklukkan wilayah di utara. Dalam beberapa tahun saja, Julius Caesar berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah Galia yang sekarang merupakan sebagian besar Prancis. Karena kemenangan-kemenangan ini, namanya semakin terkenal. Jumlah tentaranya bertambah, pengaruhnya semakin besar, dan semakin banyak orang yang percaya bahwa dialah orang paling berkuasa di seluruh republik. Namun, tidak semua orang senang dengan hal ini. Banyak senator yang mulai merasa khawatir. Bagi mereka, Julius Caesar sudah menjadi terlalu kuat. Mereka takut suatu hari nanti, dia akan sepenuhnya menguasai seluruh Roma. Disinilah hubungan antara Julius Caesar dan Pompeius mulai rusak. Perlahan-lahan, republik terbagi menjadi 2 kubu. Ada yang mendukung Julius Caesar, dan ada yang mendukung Pompeius serta Senat. Pada tahun 50 sebelum Masehi, ketegangan mencapai puncaknya. Senat ingin mengurangi kekuasaan Julius Caesar. Mereka mencoba mengambil alih kendalinya atas pasukan, tetapi dia menolak. Sebaliknya, dia berbaris bersama para tentaranya menuju Italia. Pada tahun 49 sebelum Masehi, dia menyeberangi Sungai Rubicon. Itu adalah batas yang penting. Seorang jenderal Romawi dilarang membawa pasukannya melewat lahat itu. Jadi ketika Caesar melakukan hal itu, pesannya sangat jelas. Perang saudara pun dimulai lagi. Orang Romawi kembali bertempur melawan sesama Romawi. Pompei dan para sekutunya terpaksa melarikan diri. Pusat pertempuran pun berpindah ke bagian timur Mediterania. Pada awalnya Caesar mengalami beberapa masalah. Namun pada akhirnya dia memenangkan pertempuran-pertempuran terpenting. Pasukan Pompei akhirnya runtuh. Pompei melarikan diri ke Mesir. Namun ketika sampai di sana, dia dibunuh oleh orang-orang yang berkuasa di negara itu. Setelah itu, hampir tidak ada yang bisa menghentikan Caesar. Dalam beberapa tahun berikutnya, dia mengalahkan sisa-sisa musuhnya di Afrika dan Spanyol. Dari sudut pandang praktis, dia adalah orang paling berkuasa di Roma. Namun ada satu hal yang sering tidak dipahami oleh banyak orang. Julius Caesar tidak pernah menjadi kaisar. Itu penting untuk diingat. Gelarnya adalah diktator. Saat ini, ketika kita mendengar kata diktator, biasanya kita membayangkan seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan mutlak. Namun di Roma kuno, artinya berbeda. Ketika ada krisis besar, Senat dapat memberikan seseorang kekuasaan khusus agar dapat mengambil keputusan dengan cepat. Biasanya ini hanya bersifat sementara. Namun seiring berjalannya waktu, banyak orang mulai menyadari bahwa sepertinya Caesar tidak berniat melepaskan kekuasaannya. Dan disinilah beberapa senator mulai merasa khawatir. Sementara semua ini terjadi, Octavianus terus mendekatkan diri kepada kerabatnya yang terkenal. Dia juga perlahan-lahan mulai memasuki dunia politik. Setelah neneknya meninggal, dia kembali tinggal bersama ibunya. Saat dia tumbuh dewasa, dia diberi berbagai tugas di masyarakat. Meskipun masih muda, dia mulai dikenal. Dia juga ingin membuktikan dirinya di bidang militer. Berulang kali dia meminta untuk ikut serta dalam kampanye Julius Caesar. Awalnya ibunya menolak, namun akhirnya ibunya mengizinkan juga. Karena itu, Octavianus menyaksikan beberapa pertempuran terakhir dalam perang saudara. Dan di sini dia mendapatkan pengalaman berharga yang bisa dia gunakan di masa depan. Yang lebih penting lagi, Julius Caesar memperhatikannya. Julius Caesar melihat kemampuannya. Dia juga melihat potensinya. Jadi sebelum hidup sang jenderal besar berakhir, dia membuat sebuah keputusan yang akan mengubah sejarah. Dia menunjuk Octavianus sebagai anak angkat dan pewaris utamanya.
Sekilas ini tampak seperti masalah warisan yang sederhana, tapi di Roma ini adalah hal yang sangat besar. Bukan hanya uang yang diwariskan, tapi juga nama, pengaruh, dan dukungan para pengikut. Saat itu Caesar belum tahu betapa pentingnya keputusan itu, karena saat dia memegang kekuasaan, ada orang-orang yang diam-diam merencanakan sesuatu melawannya. Semakin banyak orang yang percaya bahwa dia sudah terlalu berkuasa, dan bagi mereka hanya ada satu cara untuk menghentikannya, yaitu dengan membunuhnya. Pada bulan Maret 1544 sebelum Masehi, Caesar menghadiri sebuah pertemuan senat. Dia tidak tahu bahwa itu adalah hari terakhir dalam hidupnya. Tiba-tiba, dia dikelilingi oleh sekelompok senator. Dalam hitungan detik, dia ditusuk berulang kali. Dan di sanalah berakhir kehidupan orang yang telah mengubah sejarah Roma. Banyak cerita bermunculan tentang kata-kata terakhirnya. Namun menurut banyak sejarawan, tidak ada bukti kuat yang mengatakan bahwa dia mengucapkan kalimat terkenal yang sering kita dengar di film-film. Apa sebenarnya kata-kata terakhir yang dia ucapkan? Menurut sebuah laporan yang ditulis oleh Suetonius, dikatakan bahwa Caesar sempat mengucapkan kata dalam bahasa Yunani, yaitu kaisu teknon, yang mungkin berarti bahkan kamu. Sekarang mari kita kembali. Pada saat Kaisar dibunuh, Octavian tidak berada di Roma. Dia berada di seberang Laut Adriatik dan sedang menjalani pelatihan militer. Ketika dia mendengar kabar kematian Caesar, dia segera kembali. Sesampainya di Roma, barulah dia mengetahui seluruh kebenarannya. Dialah pewaris utama Caesar. Dan karena dia adalah anak angkatnya, banyak pendukung mantan diktator mulai melihatnya sebagai penerus alami namanya. Karena hal ini, hidupnya tiba-tiba berubah. Dari seorang pemuda yang baru terjun ke dunia politik, ia menjadi salah satu orang terpenting di Roma. Sekarang dia punya uang, dia punya nama, dan yang terpenting, dia punya sekutu-sekutu yang berkuasa. Namun bersamaan dengan itu, sebuah pertarungan baru juga dimulai. Karena setelah kematian Caesar, tidak ada pemimpin yang jelas yang menggantikannya. Banyak orang yang ingin memegang kekuasaan, dan salah satu kandidat terkuat adalah Mark Antony, seorang jenderal veteran, juga teman dekat Caesar, dan seorang pria yang percaya bahwa hanya dialah yang pantas memimpin Roma. Namun dia tidak menyangka bahwa salah satu hambatan terbesarnya adalah seorang pemuda yang hampir tidak punya pengalaman dalam politik dan peperangan. Pemuda itu adalah Octavianus. Faktanya, setelah kematian Julius Caesar, Roma tidak langsung memiliki pemimpin baru. Sebaliknya, dimulailah pertarungan baru untuk kekuasaan. Ada yang mendukung Mark Antony, mantan jenderal dekat Caesar. Ada juga yang berpihak pada Lepidus, salah satu sekutunya. Dan ada juga yang mulai mendukung Octavianus. Meskipun usianya baru 19 tahun, dia dengan cepat menunjukkan keahliannya dalam politik. Dia juga memahami bahwa untuk mendapatkan kekuasaan, dia membutuhkan uang, tentara, dan sekutu. Sebagai pewaris Caesar, dia mendapatkan kekayaan besar dan dukungan dari banyak mantan pengikutnya. Dia menggunakan semua itu untuk membentuk pasukannya sendiri. Tak lama kemudian, dia menjadi senator. Kemudian pada tahun 43 sebelum Masehi, dia berbaris menuju Roma bersama para tentaranya dan diangkat menjadi konsul, salah satu posisi tertinggi di Republik. Pada usia 19 tahun, dia sudah menjadi salah satu orang paling berkuasa di Roma. Namun dia tidak sendirian, masih ada Mark Antony dan Lepidus. Jadi pada tahun 43 sebelum Masehi, terbentuklah triumvirat kedua. Ini adalah perjanjian resmi yang membagi kekuasaan Roma kepada 3 pemimpin. Octavian memerintah sebagian besar wilayah barat. Sementara itu, Mark Antony memimpin di timur. Sementara Lepidus diberikan bagian yang lebih kecil, tujuan utama mereka adalah mengejar orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Caesar. Termasuk diantaranya Brutus dan Caesius. Pada tahun 42 sebelum Masehi, kedua pihak bertemu dalam pertempuran di Filipi, Makedonia. Brutus dan Caesius kalah. Dan karena itu mereka berdua bunuh diri. Akibatnya upaya untuk mengembalikan sistem republik yang lama benar-benar gagal. Setelah kemenangan ini, Lepidus perlahan-lahan mulai melemah. Sementara itu, untuk menjaga perdamaian, Mark Antony menikahi Octavia, saudara perempuan Octavian. Namun aliansi ini hanya bertahan sementara. Sementara Antony menguasai wilayah timur, Octavian juga menghadapi masalahnya sendiri di barat. Sextus Pompei, putra Pompei Agung, menguasai Sisilia dan jalur-jalur penting kapal yang membawa makanan ke Roma. Karena itu, pasokan makanan kota menjadi terancam. Awalnya mereka mencoba bernegosiasi dengannya. Namun ketika serangannya terhadap kapal-kapal terus berlanjut, Octavian mengirim jenderal terbaiknya, Marcus Agrippa. Pada tahun 36 sebelum Masehi,
Agripa akhirnya mengalahkan Sextus Pompei. Pompei melarikan diri tetapi akhirnya tertangkap dan dibunuh. Kemenangan ini semakin memperkuat posisi Octavian. Pada saat yang sama, Lepidus juga mencoba untuk kembali berkuasa. Namun banyak dari tentaranya yang beralih ke pihak Octavian. Karena itu dia kehilangan jabatannya. Dan akhirnya dia benar-benar tersingkir dari dunia politik. Pada titik ini, hanya dua orang yang benar-benar bersaing untuk masa depan Roma. Octavian di barat dan Mark Antony di timur. Keduanya memiliki pasukan, keduanya memiliki kekayaan, keduanya memiliki ambisi, dan jelas bahwa mereka tidak bisa tetap setara selamanya. Dan disinilah pertarungan yang akan menentukan siapa sebenarnya yang akan menjadi pemimpin sejati Roma semakin mendekat. Namun demikian, sementara Octavian terus menguat di barat, sebaliknya justru terjadi pada Mark Antony di timur. Pada masa ini, Antony menjadi dekat dengan Cleopatra, Ratu Mesir dan mantan kekasih Julius Caesar. Saat bermarkas di Mesir, Antony juga mencoba memperkuat pengaruhnya melalui penaklukan baru di timur. Salah satu tujuan terbesarnya adalah mengalahkan Kekaisaran Partia, saingan lama Roma. Namun hasilnya tidak berjalan baik. Pada tahun 36 sebelum Masehi, kampanyenya melawan bangsa Partia gagal dan dia terpaksa mundur dengan kerugian besar. Meskipun dia berhasil menaklukkan Armenia setelah beberapa tahun, hal itu tidak sepenuhnya menghapus kerusakan pada reputasinya. Sementara itu, Octavian memanfaatkan situasi tersebut. Dia menggunakan hubungan Antony dengan Cleopatra untuk merusak citranya di Roma. Pihak Octavian membuat seolah-olah Mesir lebih penting bagi Antony daripada Roma itu sendiri. Situasi ini semakin memburuk karena Antony meninggalkan istrinya Octavia yang merupakan saudara perempuan Octavian demi bersama Cleopatra. Setelah itu, beberapa detail dari surat wasiat Antony terungkap yang semakin menimbulkan keraguan di benak banyak orang Romawi. Karena hal ini, perlahan-lahan muncul keyakinan bahwa mungkin Antony lebih memilih menjadikan Alexandria di Mesir sebagai pusat kekuasaannya daripada Roma. Oleh karena itu, pada tahun 32 sebelum Masehi, Senat akhirnya mencabut kekuasaan Antony dan menyatakan perang terhadap Mesir. Perang saudara kembali pecah, namun ini bukan sekadar pertarungan antara Roma dan Mesir. Sebenarnya ini adalah pertarungan antara Octavian dan Antony untuk menguasai seluruh republik. Kedua belah pihak mengumpulkan pasukan yang sangat besar dan armada kapal yang besar. Ini adalah salah satu persiapan perang terbesar dalam sejarah Roma. Pada tahun 31 sebelum Masehi, kedua belah pihak bertemu di dekat Aksiom di Yunani. Disinilah pertempuran yang akan menentukan nasib Roma terjadi. Meskipun Antonius memiliki kapal-kapal besar, kapal-kapal Octavianus yang dipimpin oleh Marcus Agrippa bergerak lebih cepat dan lebih efisien. Semakin lama pertempuran berlangsung, semakin kesulitan armada Antonius. Koordinasi mereka hancur dan pertahanan mereka perlahan-lahan runtuh. Pada akhirnya, kubu Octavianus yang menang. Pertempuran di Actium menjadi kemenangan terpenting dalam hidupnya. Setelah kekalahan itu, Antonius dan Cleopatra melarikan diri kembali ke Mesir. Namun tak lama kemudian, pasukan Octavianus mengejar mereka. Pada tahun 30 sebelum Masehi, setelah kekalahan lain di Alexandria, Mark Antony bunuh diri. Beberapa hari kemudian, Cleopatra juga bunuh diri. Dengan jatuhnya kedua tokoh tersebut, berakhirlah perang saudara besar terakhir di Republik Romawi. Octavianus juga tidak menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang bisa menjadi ancaman bagi kekuasaannya. Dia membunuh Caesarion, anak Julius Caesar dan Cleopatra, serta salah satu anak Mark Antony. Menurut pandangannya, lebih baik menyingkirkan para pesaing potensial sebelum mereka menjadi masalah di masa depan. Setelah itu, Mesir sepenuhnya berada di bawah kekuasaan Roma. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Octavian tidak lagi memiliki musuh. Sekarang, dialah orang paling berkuasa di seluruh Roma. Namun dia belajar dari kesalahan Julius Caesar. Dia tahu bahwa mengambil alih kekuasaan secara tiba-tiba sangat berbahaya. Jadi, alih-alih langsung menyebut dirinya sebagai raja atau kaisar, dia perlahan-lahan mengubah sistem pemerintahan. Dan dalam tahun-tahun berikutnya, dia akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Julius Caesar, Pompei, Antony, atau siapapun dari Romawi sebelum dirinya. Dia akan membentuk jenis kepemimpinan baru yang akan mengubah sejarah Roma selama berabad-abad. Dia tahu bahwa banyak orang Romawi tidak suka dengan seorang pemimpin yang secara terang-terangan dan tiba-tiba mengambil semua kekuasaan. Jadi, alih-alih mendeklarasikan dirinya sebagai raja, dia bertindak dengan lebih hati-hati. Perlahan-lahan dia memperkuat kendalinya atas tentara, kekayaan, dan pemerintahan sambil menunjukkan kepada publik bahwa dia masih menghormati Senat. Di atas kertas, seolah-olah sistem lama masih tetap berjalan.
Tapi pada kenyataannya, Octavian yang sekarang memiliki pengaruh terbesar di seluruh republik. Perubahan terpenting terjadi pada tahun 27 sebelum Masehi. Pada tahun ini, Senat memberinya 2 gelar penting. Yang pertama adalah Princeps atau warga negara pertama Roma. Yang kedua adalah Augustus, sebuah gelar yang menunjukkan penghormatan dan kehormatan yang tinggi. Sejak saat itu, ia dikenal sebagai Caesar Augustus. Meskipun kata kaisar belum secara resmi digunakan seperti yang kita pahami sekarang, disinilah dimulai sistem yang nantinya akan menjadi Kekaisaran Romawi. Bagi banyak sejarawan, tahun 27 sebelum Masehi adalah awal dari Kekaisaran Romawi dan akhir dari Republik Romawi. Setelah kekuasaannya terjamin, Augustus mulai memperluas dan memperkuat wilayah kekuasaan Roma. Mesir secara resmi dimasukkan ke dalam kendali Roma. Wilayahnya juga bertambah di berbagai bagian Eropa dan Asia Kecil. Di Hispania atau sebagian besar wilayah Spanyol saat ini, ia berhasil menaklukkan suku-suku yang telah lama melawan Roma. Hal ini penting karena bangsa Romawi menemukan tambang emas besar di wilayah itu yang semakin memperkaya kekaisaran. Ia juga meraih sebuah kemenangan penting dalam bidang diplomasi. Pada tahun 20 sebelum Masehi, Kekaisaran Partia mengembalikan panji-panji pasukan Romawi yang hilang setelah kekalahan besar Roma di Karrhae beberapa dekade sebelumnya. Bagi banyak orang Romawi, pengembalian simbol-simbol ini adalah sebuah kehormatan besar. Namun pemerintahannya tidak hanya berisi kemenangan. Pada tahun 23 sebelum Masehi, Augustus jatuh sakit parah. Banyak orang percaya bahwa dia hampir meninggal. Karena itu dia terpaksa memikirkan siapa yang akan memimpin setelah dia tiada. Meskipun dia sembuh, dia menyadari bahwa dibutuhkan sistem pemerintahan yang lebih jelas dan lebih kuat. Oleh karena itu, dia membuat perubahan dalam cara memimpin. Dia tidak lagi selalu memegang posisi tertinggi di pemerintahan. Namun, kekuasaan terpenting tetap berada di tangannya. Dengan cara seperti ini, kekhawatiran Senat berkurang, sementara dia tetap menjadi orang yang paling berkuasa di Roma. Seiring berjalannya waktu, dia tidak hanya membenahi militer dan politik, dia juga mulai mengubah cara hidup di Roma itu sendiri. Pada masa itu, populasi kota sudah sangat besar, kebakaran sering terjadi, tingkat kejahatan tinggi, banyak juga penyakit dan kemiskinan. Jadi dia mendirikan penjaga kota permanen dan kelompok yang menangani kebakaran. Singkatnya, Roma memiliki pasukan polisi dan layangan pemadam kebakaran yang lebih terorganisir. Dia juga memperkuat Garda Praetorian, pasukan khusus yang bertugas melindungi ibu kota dan kaisar. Di seluruh kekaisaran, dia menata ulang sistem pemerintahan. Ada provinsi-provinsi yang dikelola oleh Senat dan ada juga yang langsung diperintah oleh perwakilan kaisar. Dia juga menerapkan sistem perpajakan yang lebih teratur. Dahulu, sebagian besar kekayaan Roma berasal dari wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan. Namun di bawah Augustus, pengumpulan pajak dari tanah dan perdagangan menjadi lebih terorganisir. Karena itu, pendapatan kekaisaran menjadi lebih stabil. Salah satu proyekto terpentingnya juga adalah pembangunan jalan di berbagai bagian kekaisaran. Juga dibangun sistem pos, di mana pesan dapat dikirim dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain. Karena hal ini, pengelolaan wilayah Roma yang sangat luas menjadi lebih mudah. Hanya dalam beberapa dekade, Augustus berhasil menggantikan sebuah republik yang telah lama dilanda perang saudara dengan sistem yang lebih terorganisir, lebih stabil, dan lebih kuat. Dan meskipun dia tidak secara resmi menyebut dirinya sebagai raja, dia menjadi panutan bagi hampir semua kaisar yang mengikutinya. Octavianus muda yang pernah kehilangan ayah dan tumbuh di masa kekacauan menjadi Kaisar Augustus, kaisar pertama Roma, dan orang yang meletakkan fondasi bagi salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah dunia. Augustus tidak hanya meninggalkan jejak di bidang politik dan militer. Pada masa pemerintahannya juga muncul salah satu periode seni dan sastra terindah dalam sejarah Roma. Pada masa ini, para penulis terkenal seperti Virgil, Horace, Ovid, dan Livy menulis karya-karya mereka. Virgil adalah penulis Aeneid, sebuah kisah epik tentang asal-usul Roma. Livy juga menulis sejarah yang sangat luas tentang kota Roma dari pendiriannya hingga masa Augustus. Banyak dari para penulis ini didukung oleh Maecenas, salah satu sekutu terdekat Augustus. Karena itu, budaya Roma tidak hanya berkembang, tetapi karya-karya ini juga membantu memperkuat citra rezim baru. Pengaruh Augustus juga tidak berhenti pada buku-buku. Perubahan besar juga terjadi di kota Roma itu sendiri.
Dia membangun banyak gedung, kuil, monumen, dan struktur publik. Termasuk diantaranya Forum Augustus dan Mausoleum Augustus yang sangat besar, tempat beberapa anggota keluarganya dimakamkan. Pada saat yang sama, sekutu-sekutunya juga membangun pemandian umum, gedung, dan proyek lain yang mengubah wajah ibu kota. Seiring pengaruhnya semakin kuat, gelar dan kekuasaannya juga terus bertambah. Pada tahun 12 sebelum Masehi, Lepidus meninggal dan Augustus memperoleh gelar Pontifex Maximus, posisi tertinggi dalam agama Romawi. Setelah itu, pada tahun 2 SM, Senat memberinya gelar Pater Patriae atau Bapak Bangsa. Setelah hampir 3 dekade memerintah, hampir semua kekuasaan penting di Roma berada di tangannya. Namun ada satu pertanyaan yang terus mengganggu banyak orang. Siapa yang akan menggantikannya? Augustus menikah 3 kali, tetapi hanya memiliki 1 anak, yaitu Julia. Dia tidak memiliki anak dari Livia, istri yang paling lama menemaninya. Karena itu, dia terus-menerus mencari calon pewaris. Pada waktu yang berbeda, dia menganggap Marcus Agrippa, Gaius Caesar, dan Lucius Caesar sebagai pewarisnya. Namun satu persatu mereka meninggal dunia sebelum dirinya. Karena itu, perhatian pun perlahan-lahan beralih kepada Tiberius, anak Livia dari suami pertamanya. Sementara itu, batas wilayah kekaisaran juga terus berubah. Augustus memperkuat kendali Roma atas Balkan, Yudea, Armenia, dan wilayah penting lainnya. Pada masa pemerintahannya, wilayah Roma hampir saling terhubung dari Samudra Atlantik hingga ke bagian timur Eropa. Bersamaan dengan itu, ia mengurangi ukuran pasukan agar kekaisaran menjadi lebih stabil dan lebih mudah untuk dikelola. Namun ada satu wilayah yang terus ingin ia kuasai, yaitu Germania. Pada awalnya, ekspansi Romawi di wilayah ini berlangsung dengan cepat. Namun pada tahun 9 Masehi, terjadi salah satu bencana terbesar dalam sejarah Roma. 3 legiun tertipu dan terjebak di hutan Cotobuk setelah dikhianati oleh mantan sekutu mereka Arminius. Hampir seluruh pasukan musnah. Diperkirakan lebih dari 15.000 tentara tewas. Setelah kekalahan ini, Roma benar-benar meninggalkan rencana untuk menaklukkan seluruh Germania. Sebagai gantinya, mereka menjadikan Sungai Rhine sebagai perbatasan permanen. Pada 19 Agustus tahun 14 Masehi, Augustus meninggal pada usia hampir 80 tahun. Setelah lebih dari 40 tahun memerintah, ia meninggalkan sebuah kekaisaran yang lebih terorganisir, lebih kaya, dan lebih stabil dibandingkan Roma pada masa mudanya. Tiberius menggantikannya sebagai pemimpin kekaisaran. Sampai sekarang, pendapat para sejarawan masih terbagi tentang Augustus. Bagi sebagian orang, dia adalah orang yang menghancurkan Republik Romawi dan mengumpulkan kekuasaan yang sangat besar untuk dirinya sendiri. Namun bagi yang lain, dia adalah pemimpin yang mengakhiri dekade perang saudara dan membawa perdamaian serta ketertiban ke Roma. Yang tidak bisa disangkal adalah ini. Ketika Octavian lahir, Roma sedang kacau dan terpecah belah. Ketika Augustus meninggal, Roma telah menjadi sebuah kekaisaran yang kuat yang akan mendominasi sebagian besar dunia selama berabad-abad. Dan itulah sebabnya hingga sekarang, lebih dari 2000 tahun setelah kematiannya, ia tetap menjadi salah satu tokoh terpenting dalam sejarah dunia.